Oke, selamat pagi teman-teman. Oke, happy Sunday. Selamat menikmati weekend di rumah. Pasti kebanyakan ada di rumah ya, karena masa begini lebih baik kita menahan diri untuk keluar rumah dulu supaya mencegah penyebaran virus corona. Dan jangan lupa untuk tetap melakukan 3M ya, protokol kesehatan penting banget karena kesehatan bukan hanya soal kesehatan kita tapi juga kesehatan keluarga dan orang-orang yang kita sayangi. Jangan sampai kita ternyata membawa virus corona yang bisa kita sih mungkin nggak apa-apa gitu, tapi ternyata kita membawa virus corona yang bisa menginfeksi saudara-saudara atau kenalan-kenalan kita yang kita sayangi ya. Jadi jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Oke. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bagi yang ikutan acara OM kemarin, hari ini, hari Minggu begini, sore-sore gitu ya, daripada bengong, nggak tahu ngapain, daripada nonton film Korea yang bisa menghibur sih, tapi kan kurang bermanfaat ya, karena nggak bisa menghasilkan. Lebih baik stay tune ya di fanpage ini, kita akan belajar bareng. Kita akan belajar tentang tips menjual dan juga akan ada tips merekrut gitu ya. Jadi acara hari ini akan kita bikin setiap hari Minggu jam 2 WIB ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tips dapat cuan di masa pandemi. Wah, masa pandemi gitu loh, gitu ya, yang banyak orang mengatakan bahwa duitnya jadi tambah kurang, penghasilannya berkurang, banyak PHK gitu ya, karena memang kondisi ekonomi seperti sekarang ini. Tapi bukan berarti bahwa dunia sudah berakhir, teman-teman. Selalu ada kesempatan, selalu ada peluang. Karena di setiap ada masalah, itu ada peluang baru yang terciptakan. Termasuk di Oriflame, teman-teman. Di Oriflame ini seperti yang teman-teman lihat kemarin ya, buat yang udah nonton acara OM kemarin, tapi kalau misalnya belum, masih ada kesempatan untuk nonton, silakan lihat ya di fanpage ini, di bagian bawah itu di scroll ke bawah masih ada, karena sampai nanti malam saya masih tampilin, nanti tengah malam akan kita take down dari fanpage ya. Oke, di Oriflame ya, seperti yang kemarin sudah dijelasin, itu bisa menghasilkan duit. Oke, nah hari ini kita akan belajar gimana sih tipsnya dapetin duit. Kalau kemarin kan tentang apa sih yang didapetin di Oriflame, udah dijelasin ya, lu great, make money, have fun gitu ya. Tapi bagaimana caranya dapetin duit di Oriflame? Itu pasti teman-teman baru yang baru bergabung dari acara kemarin, atau mungkin ada yang nonton ini adalah member-member baru yang mungkin gimana sih caranya dapetin duit gitu ya, bertanya-tanya. Nah, hari ini kita akan mengupas tentang tips sukses mendapatkan duit di Oriflame melalui menjual ya, penjualan. Jadi narasumber kali ini itu spesial banget, seorang ibu rumah tangga ya, nanti dia akan memperkenalkan diri sendiri ya, nama dan anaknya berapa, ntar kita akan ngobrol bareng. Tapi yang pasti ibu ini sebenarnya beliau ini baru gabung, teman-teman, baru gabung di Oriflame. Ya, tapi luar biasa banget, sudah dapat keuntungan banyak di Oriflame. Ya, nah supaya mempersingkat waktu, ya daripada teman-teman dengerin saya terus ngomong, ya, saya langsung panggilkan aja Kak Dita. Kak Dita. Halo, Halo Kak Dita. Apa halo Mom kabar? Feli. Alhamdulillah baik banget. Oke, Moms luar gimana kabarnya biasa. Moms? Puji Tuhan baik. Di sini agak-agak hujan di sini. Di sana gimana? Cuacanya rada Cerah. kemudian ya Moms, kadang Oh, panas, kadang hujan gitu. gitu ya. Jadi cuacanya bisa Iya, mood ya, tergantung mood ya iya cuaca ya. betul. Oke, Mam Dita, kita langsung mulai aja nih ngobrolnya ya. Oke Karena Moms, para iya. teman-teman yang nonton di sini pasti penasaran gimana sih caranya dapetin duit, dapetin cuan gitu loh di masa pandemi kayak begini di Oriflame ya kan. Iya Nah, benar banget ya. Mam Dita, Kak Dita, aku panggilnya Kak Dita aja ya. Amam Kak Dita aja, boleh amam aja memperkenal, Mom. oh Amam.
Amam. Iya, Amam. Iya. Oke, sip, Amam. Oke, Amam, boleh memperkenalkan diri dulu, nama, terus sekarang profesinya apa, statusnya apa, Oke. single kah, ibu rumah tangga kah? Oke, silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi buat teman-teman yang lagi nonton ini. Perkenalkan nama saya Radita Nur Prihatini, biasanya dipanggil Dita atau Amam. Jadi Amam itu sebutannya sebenarnya Mama, cuma dibalik aja jadi Amam gitu, Mom. Oke, Biar nggak oke. terlalu kelihatan kan statusnya. Oke. Jadi dipanggilnya Amam. Nah, saat Amam, ini oke, saya oke. tuh berusia 29 tahun dan alhamdulillah sudah memiliki satu orang anak. Eh, Pekerjaan saya juga sebagai ibu rumah tangga, saya juga sebagai tenaga honorer dan juga eh, tukang hias keliling. Gitu, Oke, Mom. oke. Anaknya umur berapa, Amam? Baru Usia dua berapa? tahun Oh, 2 tahun. mau masuk 2 tahun 8 bulan kira-kira. Oke, berarti lagi lincah-lincahnya ya. Iya, bener banget. Wah, berarti keren banget. Sudah sibuk punya pekerjaan gitu ya. Terus tetap bisa jalanin Oriflame, tetap jadi ibu bagi anak umur 2 tahun. Wah, keren banget ini. Jadi makin penasaran untuk tanya-tanya ini. Amam, Iya, Amam tinggalnya di Ternate ya, di Maluku Utara ya. iya, Oke, iya di buat Ternate. teman-teman yang nggak tahu, Ternate itu di area Maluku Utara, ya di dekatnya Sulawesi Utara di Pulau K itu, bener ya, Mam ya, Mm-mm. karena Bener, suamiku bener juga banget. asalnya Ternate, jadi Oh saya ya, pernah tinggal di sana. Saya pernah tinggal di Ternate berapa bulan, dan itu kalau ngiteri Pulau Ternate itu paling cuma berapa jam karena kecil, iya bener. pernah Cuma ngiterin 45 pakai kilo angkot. aja. Nah, 45 kilo ya kan. Penduduknya berapa ya, Iya. Mam? Kalau detailnya kurang tahu juga sih totalnya Gitu. berapa. Oke. Iya. Tapi memang nggak terlalu banyak. Tapi yang saya pingin tekankan di sini di kota kecil aja yang cuma 45 kilo gitu ya penduduknya nggak sepadat mungkin teman-teman lain di kota yang lebih besar. Tapi ternyata terbukti Ama bisa gitu ya kan, bisa Iya, bisa jualan benar. juga tentang Oriflame. Oke. Kalau boleh tahu nih awalnya Ama bergabung di Oriflame itu alasannya apa? Oke, ini Amam mau cerita ya. Jadi waktu itu sekitar Amam tuh sebenarnya udah gabung di Oriflame tuh 2014. Iya, Oke. sekitaran tahun 2014. Cuman waktu itu entahlah mungkin masih Amam masih kerja di satu bank swasta, kemudian masih mungkin motivasinya juga masih belum tepat waktu itu bergabung. Jadi nggak aktif lagi gitu, Mom. Sampai di Ah, 2020, tepatnya di bulan November kemarin, Amam tuh ngalamin yang namanya breakout parah wajah. Amam tuh emang jerawatan, terus pokoknya parah banget, sampai yang hopeless gitu kan. Aduh mau pakai produk apa gini, bingung aja gitu. Mau satu sisi pengen ngerawat wajah dari jerawatan, tapi juga modalnya nggak ada gitu mau. Terus iya. ada saudara yang kebetulan sekarang udah jadi upline aku, namanya Wilda. Kalau dia ada nonton, hai Wilda. Uh, Hai. aku konsultasi sama dia. Will, aku breakout parah. Aku fotoin wajahku kan. Gimana nih, gini, gini. Terus KitKat, dia rekomendasiin aku untuk pakai produk Oriflame. Dan waktu itu responnya aku lumayan yang wow. Kalau aku mau pakai Oriflame lumayan juga nih untuk harganya. Jadi apa namanya? Aku mikir lagi, ih, aku nggak punya modal, Will, tapi pengen pakai gimana ya? Terus Wildanya yang ngasih saran, ya udah kamu mendingan jadi member aja. Kalau kamu jadi member, kamu bisa memaksimalkan keuntungan yang ada. Salah satunya ya kita bisa dapat potongan 23%, ya kan lumayan juga. Ya udah, aku bilang nggak apa-apa deh, aku join aja deh untuk mau beli satu buah face wash Pure Skin itu, Moms. Oke, dari seri Novage Nah, berarti ya. Series. Pure Skin dulu, aku Oh, belum ke Pure Skin. Novage. Oke, sorry. Iya, Pure iya, iya, Skin, iya. ya.
Your Skin, ya, oke Dari oke. situ aku belanja itu, terus Wildanya jelasin tuh tentang keuntungan bla 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 apa segala macam. Terus aku bilang, wow, gimana kalau misalkan aku jualan, aku bisa dapat untungnya aku bisa pakai buat belanja lagi kebutuhan apa kebutuhan Perawatan. skincare-nya Amam sendiri, ya kayak gitu. Nah, basicnya aku ini sebenarnya juga penjual online. Oke. Memang udah hobi Doyan jualan gitu, jualan. Moms. Oke oke. Iya. Jadi kan apa namanya? Selama ini Dita kan jualan cuman tahunya dapat untung dari jual produk tuh, ya kan? Nah, kebetulan di Oriflame waktu dijelasin sama Wilda, ini keuntungannya nggak cuma dari untung menjual, ada yang lain-lain gitu. Ya udah, kenapa nggak dicoba? Jadi ya kurang lebih kayak gitu ceritanya, berawal dari situ, dari Oke. skincare. Oke. Berarti jerawatan, ceritanya judulnya jerawatan membawa hikmah gitu ya. Iya. Dari jerawatan cari solusi, akhirnya malah ketemu solusi yang lain. Bener. Iya, bener. Oke. Kalau boleh tahu sekarang kondisi wajahnya udah ini, udah nggak jerawatan lagi, udah nggak meradang lagi ya? Better banget, Moms, better banget, Better banget udah ya. nggak kusam lagi. Sekarang Oke. lagi PR untuk ngilangin bekas jerawatnya. Bekas jerawat. Tapi untuk radangnya udah nggak ada lagi. Paling emang muncul 1-2 karena ya pola hidup kali ya, hormonal. Moms, ya kadang begadang, ya hormon juga atau makan. Hormon juga bisa. Paling gitu. Oh ya, sip, oke deh kalau gitu. Berarti itu membawa hikmat banget ya, selain wajahnya jerawatnya teratasi, dompet juga nambah ya. Keren. Iya bener, jerawat hilang, Dompet rekening, ya betul. Nambah, Gitu. betul, keren. Oke, terus kalau boleh tahu keuntungannya apa aja yang sudah didapat di Oriflame nih, Amam? Untungnya itu alhamdulillah dari keuntungan menjual itu Amam dapat keuntungan menjual, terus Amam juga dapat hadiah-hadiah berupa barang, Moms. Waktu kemarin Amam libas WP 1, 2, dan 3, jadi dapat 3 hadiah. Terus Amam dapat keuntungan dari BC, bisnis kelas ya kalau nggak salah. Terus Amam juga naik level, Moms. Yang dari 0%. Bulan November itu masih 0%. Bulan Desember Amam udah 9%. Terus dipertahankan ke Januari 9%, dapat bonus lagi. Apa sih? Aku lupa namanya, Moms. Bonus apa? Bonus ini apa namanya? Akhir tahun itu kan apa kok aku jadi lupa. Yang itu. Ada yang tahu nggak? Komen. Yang tahu komen. Ini maklum. Pelupa. Jadi aku dapat bonus itu. Aku udah dapat untung menjual. Aku dapat hadiah WP, BC, terus dapat transferan PD ya, performance diskon waktu itu hampir 600.000 di bulan Desember. Keren. Di Januari itu aku dapat sekitar 500. Ya. Oh ya, yang Desember itu hampir 600, Januari itu aku dapat sekitar final countdown. Iya, final countdown. Itu dia. Nah, itu lupa. Dia. Amam dapat sebesar 1 juta. 1 juta. Dapat jadi ya lumayan, kalau ditotalin mungkin di atas 2 juta pendapatan Amam di bulan Januari. Gitu, itu di luar menjual. Di luar menjual ya. Biasanya kalau menjual berapa tuh? Total biasanya menjual sebulan bisa berapa kira-kira aja? Amam itu paling sedikit untuk ordernya 2 kali dalam 1 bulan. Paling sedikit itu 2 kali. Dan 2 kali ini untuk akumulasi 1 juta orderan ya, Moms ya. Karena emang di Ternate kan kita harus ngumpulin minimal 1 juta untuk dapetin ongkir murah kan. Jadi sayang aja kalau misalkan gak dimaksimalkan. Jadi Amam memang kumpulin dulu orderannya sampai 1 juta. Nah itu paling kecil 2 kali order dalam 1 bulan. Dan yang paling banyak, alhamdulillah banget, itu di bulan Desember Amam bisa sampai 5 kali order. 5 kali? 5 kali. Keren.
bayangin aja ya teman-teman, aku mau ngajarin, mau ngitung dulu nih buat teman-teman yang nonton nih ya. Buat jelasin dulu biar matanya sudah muncul tuh dolar-dolar tuh ya. Jadi teman-teman cuan. Jadi teman-teman di Maluku Utara itu, di Indonesia Timur itu kan minimal order harus 1 juta. Karena kalau di atas 1 juta biaya ongkirnya jadi lebih mahal, 200.000. Jadi Amam kalau bilang 2 kali order itu jangan dibayangin kayak di Indonesia Barat atau Indonesia Tengah ya, 500.000. Enggak. Bener. 1 orderan itu 1 juta minimal. Jadi kalau paling sedikit 2 kali, berarti paling sedikit dapat 2 juta orderan 2 sebulan. Juta. Nah, kalau yang tadi Amam cerita, sebulan di Desember itu bisa sekitar 5 kali order, berarti 5 dikali 1 juta, 5 juta. Wow, gila, keren habis. Itu di luar bonus PD loh ya. Iya, keren. Hebat. Oke, luar biasa banget, selamat ya, dan semoga berikut-berikut nggak cuman sampai di situ, karena terus terang di Oriflame kalau di itu masih banyak yang bisa didapat gitu. Sayang banget kalau nggak dimaksimalkan. Oke. Kalau bisa berbagi nggak? Tadi kan keren banget, hebat, bisa sampai 5 juta kan orderan sebulan. Itu tips menjualnya gimana tuh? Oke, jadi biasanya yang Amam lakuin sebelum malam hari, Amam tuh udah harus ada buku dosa Amam. Ini ada buku ini. Buku itu di sini ada satu buku dosa. Jadi kalau nggak dikerjain pasti berasa dosa banget, kenapa harus nggak dikerjain gitu. Oke. Jadi di buku ini Amam udah catat semalam sebelum besoknya Amam harus action di to-do list hariannya. Amam catat tuh. Amam harus minimal 5 orang japri untuk nawarin produk. Terus Amam juga memaksimalkan sosial medianya Amam. Jadi emang bener-bener Amam tuh belajar tentang produk. Terus jadi paling sedikit dalam sehari Amam paling sedikit 1 postingan tentang edukasi produk, 1 postingan tentang edukasi bisnis. Kemudian, ini juga yang Amam pengen sharing ke teman-teman semua yang sekarang udah member ataupun yang berniat untuk bergabung. Amam selalu menekankan pada diri Amam, kita kerja di Oriflame, kenapa kita nggak menggunakan produk Oriflame? Walaupun awalnya Amam cuma pakai skincare-nya dulu, dan alhamdulillah ternyata bagus dong di Amam dan berfungsi dengan baik. Jadi Amam jadi mau coba yang lain. Nah, motivasi Amam jualan itu selain mendapat cuan untuk kebutuhan perawatan Amam, ya itu Amam setiap penjualan ada untungnya, Amam sisihkan sedikit untuk dibelanjain produk yang lain yang belum Amam punya. Oke. Nah, itu nanti Amam jadiin testimoni pribadi gitu, Moms, testimoni berjalan. Amam bisa ketemu orang pakai ini ada hand and body lotion bagus banget, wangi banget ya, kayak gitu, Moms. Jadi Amam selain nyatat nih setiap malam, besok Amam harus japri minimal 5 orang untuk tawarin produk. Kemudian Amam harus posting 1 postingan tentang edukasi produk, 1 edukasi bisnis Oriflame. Amam juga harus belanja produk untuk untuk digunakan sendiri dan dijadikan testimoni gitu, Moms. Oke, tapi enaknya kan belanjanya nggak harus nodong ke siapa-siapa, ke suami atau ke keluarga, tapi dari keuntungan itu kan disisihkan kan? Iya, benar banget. Ya. Jadi itu pun istilahnya, alhamdulillah ya, Moms ya. Aku bisa bayar BPJS, aku bisa buat keperluan dapur, Moms, istilahnya. Jadi udah bisa ngerawat diri, bisa dipakai buat kebutuhan rumah tangga gitu, Moms. Rumah tangga, wah keren ya. Keren. Ya, berarti tentang mau mengatur keuangan gitu ya. Mau usaha juga dari penghasilannya bisa diatur. Terus apalagi tipsnya nih, selain itu tadi tipsnya melakukan to-do list, terus minimal 5 ya, 5 orang kontak paling ya. Sedikit. Terus media apa yang biasanya Amam pakai untuk promosi nih? Nah, kalau Amam itu karena berhubung Amam punya 3 sosial media, yaitu Facebook,
WA sama Instagram. Jadi emang bener-bener memaksimalkan WA Story, Instagram Story, terus Facebook Story sama feednya Instagram, feednya Facebook, ya. Facebook, oke. Berarti kalau misalnya nih, Amam nih pagi atau misalnya satu hari itu posting nih ya, setelah posting, ya kan? Tadi kan yang diposting tadi yang menarik, yang saya tangkap adalah Amam nggak cuma posting tentang produk, banner produk diskon, tapi juga edukasi ya tentang produk itu ya. Nah, dan biasanya Amam cari materi tentang edukasi produk itu dari mana? Google sendiri gitu ya, belajar ya? Alhamdulillah Amam bergabung di tim yang luar biasa. Jadi di tim VIP Family kan udah disediain tuh Moms ya, setiap awal bulan ada yang namanya bedah katalog. Nah di situ Amam juga belajar, kemudian Amam Google. Jadi Amam cari tahu nih, memang benar-benar menggali satu produk itu, testimoni orang kayak gimana. Nah dari situ Mom biasanya. Oke, berarti tetap harus mau untuk usaha belajar ya, itu penting ya. Kalau misalnya mau maju harus mau belajar ya, itu penting banget. Betul. Keren banget. Terus habis itu tadi tips yang saya juga catat, makanya tadi agak-agak nulis begini karena nyatet, harus dicatat. Itu kita harus jadi model dari produk itu sendiri ya. Iya, benar. Ya, Mam ya tadi. Jadi harus coba supaya kita nggak cuman jual barang kosong gitu. Artinya barang yang kita bilang, oh ya bagus-bagus. Ternyata kita sendiri nggak pernah pakai gitu ya kan. Iya betul. Kan istilahnya kan nggak enak juga mau memasarkan kalau kita sendiri nggak nyoba. Oke, keren. Terus tadi belajar mengatur keuangan juga, keuntungan juga aku garis bawahi penting banget karena kebanyakan kadang ibu-ibu, maklum lah ya ibu-ibu begitu dapat keuntungan gitu ya, modalnya 500.000 dapat jualan, dapat untung, jadinya total duitnya 650, dibelanjain 300.000. Semua iya. Modalnya malah habis gitu kan. Jadi tetap harus belajar untuk mengatur keuangan ya. Jadi dari keuntungan disisihkan untuk bisa beli. Oke, sip, itu pembelajaran yang luar biasa banget. Terus ini tadi aku sempat kepikiran juga. Tadi kan bilang media yang dipakai itu kebanyakan online kan, berarti ya Facebook, WA, IG gitu ya. Nah, sedangkan Amam kan tinggalnya di Ternate, berarti jualnya apakah hanya teman-teman di Ternate aja? Jadi ceritanya medsosnya penjualannya hanya di orang-orang Ternate atau keluar? Untuk jual sejauh ini 3 bulan ini cuman untuk di area Ternate aja, Moms. Oke, berarti benar-benar memanfaatkan lingkar dalam ya? Iya, betul. Benar. Yang lain emang ada yang nggak dikenal juga, tapi paling banyak. Tapi maksudnya, sebagian besar di teman-teman sosial media. Oke, lingkar dalam yang sudah kenal ya? Iya. Nah, berarti itu satu istilahnya sebenarnya satu aset juga ya kalau misalnya kita sudah punya kenalan WA, kita punya Facebook, kita punya IG ya kan. Kadang kan orang itu merasa bahwa temennya nggak banyak, kenalannya nggak banyak. Maaf. Temen nggak apa-apa. Si bocah lagi. Iya, si bocah lagi nggak apa-apa, biasa anak kecil. Biasa orang kan gitu kalau kalau ditanya, aduh aku nggak punya kenalan, aku nggak punya temen gitu kan. Padahal IG-nya ada followernya atau ngikutin ada 1.000, FB-nya ada 5.000 full, WA-nya ada 1.000 gitu kan. Jadi kadang nggak dimanfaatin. Padahal misalnya gitu kan, kadang merasanya nggak ada. Padahal sebenarnya list nama kenalannya ada, cuman nggak digali aja gitu kan. Jadi digalinya nggak perlu jauh-jauh dulu ya, nggak perlu bingung cari kenalan di mana, dari lingkungan dekat aja dulu lah, di lingkungan dalam dulu ya kan. Oke, Amam, sip, itu tips ya teman-teman, dengerin tuh ya. Jadi lingkar dalam dulu aja, nggak usah bingung dulu cari orang-orang yang nggak dikenal, lingkar dalam dulu dimaksimalin. Ya kan? Kadang udah mumet duluan nih kan, harus jual di mana, padahal mau tetangga di samping rumah juga bisa kita jualin macam-macam kan. Bener. Kadang orang banyak mikirnya dulu gitu, aduh mau jual kemana, nggak punya teman gitu. Padahal lingkar dalam, keluarga, ya kan, saudara gitu, kenalan temen ya kan. Keren.
Terus habis itu satu lagi yang mau tadi aku tanyain. Oh ya, jadi setelah posting nih, setelah posting tentang edukasi, terus habis itu banner promo diskon pastinya kan yang disiapin tim. Habis itu apa yang Amam lakuin? Apakah nunggu orang tertarik gitu atau ada tindakan proaktif yang Amam lakukan? Ya itu tadi yang Amam bilang, Amam selalu minimal menjapri 5 orang untuk menawarkan produknya. Oke. Jadi, nah kadang ada nih ketika Amam nawarin, ini loh ada misalkan ada hand cream bagus banget lagi promo, ini wanginya parah apa segala macam. Oh boleh tuh Dit, tapi nanti mungkin kayaknya gajian deh baru dibeli. Amam follow up lagi, Amam catat, oke namanya siapa, tanggal sekian di follow up lagi. Jadi itu memang bener-bener di detail follow up terus. Jangan sampai lolos yang kayak gitu karena emang itu peluang diingetin lah ya ceritanya, diingetin lah ya, kan dikejar-kejar kan. Iya benar, enggak. Amam ngejar gak suka maksa, Amam gak suka betul anti paksa-paksa ya kalau jualannya, kalau mau ya oke ya kayak gitu mau ya. Oke. Berarti ceritanya 5 list tadi itu di luar orang yang nanti reaksi terhadap postingannya Amam ya. Iya. Ya kan? Benar. Jadi kadang ada member yang salah persepsi gitu. Mereka pikir setelah mereka posting, oke sudah selesai, tinggal nunggu deh gitu ceritanya. Tinggal nunggu rezeki datang gitu kan. Tapi nggak, kan kadang kita nggak bisa kayak gitu ya. Kadang berarti kan harus proaktif juga ya. Ada list nama yang harus dilakukan. Oke. Jadi tadi yang kalau aku ngerangkumin nih sedikit dari tips yang pertama, ini baru tips awal loh ya teman-teman. Itu yang Amam lakuin adalah tetap posting, tetap edukasi, produk-produk diskon. Tapi nggak nungguin orang setelah ngeliat, nungguin ada yang WA, tapi Amam proaktif tiap hari itu pasti ada 5 orang yang harus minimal 5 orang yang harus ditawarin produk. Oke, sip. Oke. Terus gini, banyak pertanyaannya banyak. Soalnya sangat menarik tips yang dilakukan Amam ini. Terus biasanya nih member-member itu banyak ngeluhnya gini, aduh aku nggak punya modal, orang-orang belinya itu mau pakai cara kredit gitu. Kalau Amam sendiri tadi kan 5 kali 1 juta, itu 5 juta, itu ngereditin atau gimana cara pembayaran customer? Cash. Nggak ada yang kredit, nggak ada yang bond, yang cash bond nggak ada sama sekali. Itu semuanya cash, gitu Mom. Jadi gimana nih? Kalau boleh tahu tipsnya waktu nawarin terus ngasih tahu ke pelanggan bahwa ini bayarnya cash loh ya, gitu gimana? Jadi semuanya tuh intinya sebenarnya di komunikasi sih Mom. Kalau misalkan komunikasi kita baik, insya Allah juga feedbacknya juga baik. Jadi ketika Amam nawarin nih untuk ini ada promo loh kayak gini bagus. Oh iya boleh tuh, berapa harganya Kak? Oh ini harganya segini gitu. Oh ya udah deh kalau gitu mau gitu. Kan kadang mau tapi mereka belum mana noreknya. Ada kan juga yang kayak gitu kan Mom, yang oke aku mau, udah segitu aja udah diem gitu. Nah kalau kayak gitu langsung Amam langsung bilang, oh iya kalau misalkan untuk di Amam biasanya Amam proses setelah dibayar dulu baru di order, gimana mau ditransfer atau cash. Kalau misal cash nanti biar Amam jemput aja uangnya kayak gitu Mom. Jadi langsung ya, jadi nggak ada dikasih pilihan. Nggak dikasih pilihan, ini mau bayarnya cash atau kredit? Ya enggak. langsung mau bayar berapa persen gitu, benar-benar harus langsung ditegesin di depan gitu ya ceritanya ya. Lu mau beli, nggak mau ya udah gitu ya. Iya benar. Tapi buktinya kan ada ya yang mau dan berarti semuanya kan mau bayar cash semuanya. Kalaupun ada paling cuma sekian persen kecil aja paling berapa orang dari dalam, mungkin dari 100% mungkin cuman ya sekitar 3% mungkin yang mungkin kayaknya belum bisa, nanti gajian aja. Nah yang kayak gitu Amam follow up lagi pas gajian. Nanti tapi gajian bukan berarti dibeliin dulu. Bukan berarti diorderin dulu, tapi nunggu nanti gajian di follow up kan gitu kan? Iya. Karena kebetulan Amam ini memulai usaha Oriflame memang nggak ada modal Moms. Amam nggak pakai modal sama sekali. Jadi meminimalisir resiko aja. Dan kayak gitu.
ini yang perlu ditekankan ya Bisa. teman-teman. Bisa ya, jadi jangan banyak Bisa alasan bilang, dong. aduh nggak punya modal, aduh duitku modalku. Nah biasanya ya pengalaman aku gitu ya ketemu member-member, ada yang seneng jualan, akhirnya jualannya kenceng, tapi bulan depannya langsung ngedrop. Pada saat ditanya bilang, Ya. ya duitku udah ada belum balik, aduh duitku nggak balik lagi. Nah itu yang kadang nggak kasihan gitu loh, karena kan ini duit Oriflame ini untuk nyari duit, bukan untuk nambah duit, beban gitu. Beban. Ya kan? Bener gak? Ya kan Ya, kalau diutangin terus suaminya marah, duit belanja mana ya, dipakai orang karena dikreditkan belum dibalikin, kan suaminya pasti marah gitu ya kan. Jadi sebenarnya harus kitanya yang harus pinter-pinter ya. Iya, komunikasi sekali lagi. Betul. Tapi pastinya pernah ketemu dong orang-orang yang minta kredit begitu, pasti pernah ketemu. Atau enggak? Atau memang sudah dari awal, karena dari awal sudah diomongin, jadi mereka mundur duluan kali betul. Iya, jadi emang ketika mereka merespon, mereka mau. Kalau ya mereka nggak mau, ya udah Amam nggak perlu jelasin soal cash transfer tadi. Tapi kalau emang mereka mau, langsung Amam bilang, rulesnya Amam kayak gini nih, gimana? Kalau mau kalau keberatan ya nggak apa-apa. Gitu. Berarti enak gitu ya? Aman aja, iya. Berarti ini tips ya teman-teman kan? Betul. Jadi tips ya, ini sebenarnya sih aku pernah ngomongin, tapi biasalah kalau orang tua yang ngomongin kan anak-anak nggak dengerin gitu ya. Kalau orang lain yang ngomongin biasa lebih dengerin. Jadi anak-anak ya, jadi teman-teman dengerin ya. Itu lebih baik jujur di depan. Aturannya mainnya seperti apa. Jadi jangan sungkan. Orang-orang kadang sungkan. Lebih baik tegas di depan. Kalau nggak mau ya udah cari yang lain. Dan satu hal teman-teman, nggak perlu takut kehilangan customer. Kadang orang gitu. Benar. Ya nanti nggak ada pembeli. Nggak perlu takut dulu. Nyatanya Dita gimana? Ini bukti nyata loh. Orangnya mau semua cash. Kalau satu orang nggak mau karena dia nggak ada duit, bukan berarti semua kenalan kita nggak ada duit untuk bayar cash. Bener nggak Dita? Iya, betul. Ya kan? Iya. Jadi kita cari yang cash. Yang penting kitanya juga jujur, artinya pada saat barang datang ya segera dikasih, itu kan ya, kita kasih servis yang lebih bagus. Sip. Jadi itu ya teman-teman, catat. Catat tapi gitu, langsung dibikin. Langsung dipraktekin dan langsung diterapkan. Jadi dari awal sudah dijujurin gitu ya, karena banyak kasihan juga gitu loh Dita. Kadang banyak orang yang mundur dari Oriflame hanya gara-gara duitnya itu nggak jualan kredit nggak balik gitu, kasihan kan. Jadi sekali lagi ya, saya sebenarnya kan betul. Gimana Dita dulu. Jadi ini kan bisnisnya kita, usahanya kita, jadi kita juga harus ada aturan mainnya, ada rulesnya, biar usahanya kita tetap jalan gitu, Mom. Betul, bener banget. Jadi tekankan itu ya teman-teman. Lagian selain bisnis kita tetap jalan, hubungan juga jadi baik, bener nggak? Iya. Ya kan, kalau misalnya kita sudah ngomong di awal, orang sudah, aku nggak ada duit, dia mundur dong. Nanti aja kalau aku ada duit, aku akan beli ya kan. Tapi daripada kita seakan-akan bagus, sungkan gitu di orang, terus habis itu orangnya beli ternyata karena mungkin dia nggak niat untuk nggak bayar, tapi karena kondisi, siapa yang tahu ya kan. Tiba-tiba dia nggak bisa bayar, hubungan kita dengan dia pasti nggak enakan dong. Iya, ya kan, malah ngerusak hubungan. Apalagi masalah cuan kan sensitif ya, cuan, betul sekali. Jadi lebih baik diomongkan di depan ya kan. Jadi penjual pun nggak perlu takut kehilangan pembeli karena masih banyak pembeli yang lain. Pembeli pun juga enak hubungannya dengan penjual, jadi tetap enak ya. Oke, keren banget Dita. Pertanyaan berikutnya. Oke, ini pertanyaan yang ini benar-benar lagi digali keahliannya supaya bisa di-share dan bermanfaat buat banyak orang. Amin. Insya Allah buat teman-teman. Amin. Nah, menurut Dita nih, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan kalau pingin dapet cuan di jualan Oriflame itu? Selain tips tadi ya, apakah gini? Maksud saya gini. Kadang banyak orang yang nggak mau di awal itu belum apa-apa udah bilang bahwa jualan Oriflame itu kadang mereka bilang aku nggak bakat. Ini alasan yang biasa muncul nih. Aku nggak bakat, aku nggak punya modal, aku nggak punya tampang. Gitu saja seakan-akan kita jualan tampang. Nah saya nggak ada tampang, cuman mata doang. Tapi bisa jualan.
Bener-bener. Kadang gitu loh. Nggak ada tampang, nggak pede gitu loh, nggak Iya. ini gitu. Terus apalagi kan kadang cowok-cowok gitu kan, aduh jualan produk Iya, yang Oriflame nggak gitu, pede. nggak ini gitu. Nah, menurut Dita sebenarnya apa sih yang dibutuhkan? Apakah faktor-faktor tadi itu dibutuhkan untuk jualan Oriflame gitu? Atau sebenarnya enggak? Apa sih menurut Dita apa yang dibutuhin sebenarnya untuk bisa sukses jualan Oriflame? Jadi sebenarnya kita nggak cuma butuh niat aja sih, Mom. Mm-mm. Tapi kita juga harus langsung action. Ketika Dita memutuskan untuk Dita mau join di Oriflame, Dita mau mencoba untuk jualan produk Oriflame. Di awal waktu November itu, Moms, aku jualannya nggak pakai katalog manual. Emang Oke. nggak ada katalog sama sekali, aku nggak ada modal. Nah, karena kedua itu nggak ada, aku bener-bener harus kuasain produk. Karena aku juga belum semua produk aku kuasain, maksudnya belum aku pakai, belum aku coba kan. Jadi, Iya, nah betul. bisa dibayangkan rata-rata penjualan parfum aku tuh paling tinggi untuk di setiap bulan gitu. Selalu aja ada parfum lebih dari 3 botol. Dan waktu di November itu penjualan parfum aku eh, nggak pakai tester gitu, Moms. Padahal kan kalau misalkan kita pakai katalog manual kan lumayan membantu Mm-mm. tuh, Moms, untuk Iya, yang ada ada tester digosok ya. parfumnya. Mm-mm. Mm-mm. Aku cuman modal ngeyakinin orang aja gitu. Jadi satu, kita jangan malu sebenarnya. Kita jangan malu karena apa? Jualan ini ibadah kok gitu. Udah Mm. dapat pahala, kita juga dapat cuan ya kan, Moms. Nah, ini Betul, sesuatu betul. yang nggak bikin malu keluarga, nggak bikin malu diri sendiri ya kan. Orang Halal kita kan. nyari duit halal ya kan. Jadi jangan malu, terus mau action. Udah, mungkin itu aja sih kayaknya, Moms, yang emang harus Butuhnya itu aja benar-benar ya. Oke. ditekankan untuk mau berbisnis. Oke. Oke. Berarti kalau aku boleh rangkumkan yang dibutuhkan itu sebenarnya bukan modal. Tadi Dita sudah buktiin nggak pakai Iya, modal ya kan. nggak Terus pakai kemudian yang modal. kedua tampang, nggak butuh tampang. Tuh Dita cuma kelihatan Nggak mata usah, juga tetap ya kan? bisa gitu kan. Terus kemudian yang ketiga biasanya orang bilang nggak punya kenalan dan segala macam tuh handphone bisa Ada, dimanfaatin, ya bener. kan? Benar. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu pertama niat pasti ya kan. Terus mau Iya. belajar ya Dita. Dita Mau mau belajar belajar, tentang benar, produk benar, benar. lebih Nah, banyak. betul. Terus kemudian nggak usah terlalu banyak mikir, action Ya, aja, gitu ya kan? langsung jalan. Langsung action aja. Pokoknya sudah belajar langsung action gitu kan. Nggak usah mikir malu Iya. lah apalah. Lebih malu pinjam duit karena nggak bisa bayar Nah, kebutuhan bener. pokok daripada malu jualan. Bener nggak ya Iya, kan? lebih malu saya ngutang di warung Ngutang di buat warung. beli beras daripada saya Betul. bisa jualan buat bisa beli beras gitu kan, Moms ya. Bener. Bener Iya. banget. Jadi sebenarnya butuh itu aja ya. Iya, Iya Moms. kan? Oke, pertanyaan terakhir sebelum nanti saya minta Oke. mungkin teman-teman yang nonton ada yang mau ditanyain gitu, Iya. bisa bertanya di kolom komen ya. Yang aku mau tanyain Mm-mm. gini, pernah dong Dita ditolak orang gitu kan? Oh nggak mau, nggak ini waktu nawarin produk pastilah pernah ditolak ya kan? Nggak mungkin Ah, nawarin 100 orang, 100 orangnya mau beli nggak mungkin lah, pasti ada iya. penolakan. Iya. Gimana caranya Dita mengatasi penolakan ini? Artinya mengatasi itu ada dua macam. Pertama, mengatasi ke diri sendiri, bagaimana Mm-mm. Dita mengatasi emosi reaksinya Dita gitu kan, pasti ya Mm. tolak gitu. Yang kedua, Iya. gimana respon Dita ke orang yang nolak, artinya kata-kata apa yang mungkin bisa jadi Iya. contoh untuk menjawab penolakan itu. Oke. Eh, Penolakan pasti ada lah ya, Moms. Kenapa Dita minimal harus 5 orang? Karena dari 5 ini nggak semungkin semuanya bisa oke gitu kan deal-dealannya. Jadi kalau Dita pribadi biasanya kalau misalkan ketika Dita tawarin produk, ya ini loh ada apa-apa segala macam gimana? Eh, eh, Terus misalkan respon mereka, oh iya Dita, kayaknya belum dulu, bulan ini masih banyak pengeluaran. Ya, Dita selalu merespon dengan baik ya, walaupun kadang mungkin secara emosional
ada perasaan down apa segala macam, tapi secara lisan, secara ekspresi walaupun cuma bisa kelihatan dari mata, itu mencoba untuk Mata kan mengontrol jendela. dengan baik. Ya, Oke. jendela dunia, Moms. Bener. Jadi gimana? Nah biasanya Dita selalu bilang, oh ya udah nggak apa-apa, nanti insya Allah kalau ada rezeki bisa kok, nanti tinggal hubungin Dita aja kayak gitu, Moms. Nah untuk mengatasi diri sendiri, Dita biasanya udah selalu menekankan dari awal rezeki itu udah diatur sama Allah kan. Jadi mungkin bahkan ada kok misalkan dalam satu hari ketika Dita menawarkan produk nggak ada sama sekali yang deal, nggak ada sama sekali yang beli, itu ada, besoknya nggak ada. Tapi ya sudahlah, namanya rezeki kan udah ada yang atur gitu Moms ya. Jadi Dita selalu tekankan itu ke diri Dita, tetap lakukan, kalau kita nggak kerjain juga kita nggak bakalan bisa nerima apa-apa, jadi cukup berdoa dan usaha semaksimal mungkin kayak gitu Moms. Oke. Jadi kalau untuk ke diri sendiri berarti kita percaya adanya Tuhan ya, percaya ada ya, Allah betul. gitu ya, yang pasti kasih rezeki ya kan. Kita yang penting kita usaha, berserah hasilnya pada yang di atas gitu kan ya. Betul. Itu yang ke diri sendiri. Jadi nggak perlu baperan lah kalau ditolak gitu kan. Ya benar. Terus yang kedua tadi yang untuk orang itu baper itu bikin rezeki jauh. Jadi nggak usah lah pakai perasaan. Ada yang sampai nggak mau nawarin lagi Oriflame seminggu gara-gara ditolak. Ya itu harus belajar, jangan ya. Gitu. Ya. Oke, itu proses belajar ya teman-teman. Semoga bisa belajar ya sore hari ini. Nah terus tadi ke orang yang menolak itu responnya adalah tetap kita at least setidaknya kita kasih tahu bahwa kalau kamu ada perlu Oriflame kontak aku gitu ya. Jadi istilahnya mengumumkan pada dunia bahwa saya adalah brand partner Oriflame loh. Kalau ada apa-apa cari produk Oriflame ke saya gitu kan ya. Jadi biarpun ditolak nggak masalah. Nggak masalah. Iya betul. Oke, keren banget tipsnya Dita. Aduh, saya banyak belajar sore hari ini. Keren banget tipsnya. Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Makasih, Mom. Lewat chat, keren. Coba ada. Baper bikin rezeki jauh, bener. Ayo, siapa yang mau tanya? Ada yang mau bertanya? Masih ada waktu ini. Rugi loh. Mumpung Kak Ditanya bisa ditanyain. Iya. Sambil nungguin pertanyaan mungkin Moms ada yang mau aku tambahin. Nah, Oke, boleh. Kadang kan kita suka nemu member atau downline atau calon prospek yang bilang susah nanti jualan Oriflame tuh susah gitu. Aku mau jual di mana? Aku bingung mau jual kemana. Padahal sebenarnya Oriflame itu bukan cuma satu produk. Dia tuh kalau nggak salah ada sekitar 600 produk ya Moms ya. Macam-macam. Semua untuk personal care ada. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ada. Jadi tinggal dari kitanya sendiri kali ya Moms ya. Yang misalkan, aku kayaknya mau nawarin ke si A deh. Oh iya, si A itu kayaknya dia suka banget tuh untuk perawatan kaki. Dia tuh kayaknya care banget sama masalah perawatan kaki. Oh yaudah aku tawarin ini aja mumpung ada diskon gitu. Jadi bagaimana kita bisa memetakan calon konsumen kita untuk bisa menawarkan produk, itu aja kali Moms ya. Jadi tahu kebutuhan yang kira-kira dicari oleh customer. Ya, ceritanya. Karena kan kita jualannya banyak produk gitu ya. Betul. Benar-benar. Oke, itu tips lagi nih. Ada pertanyaan? Wah, kayaknya mereka sudah puas dengan jawabanmu. Iya benar-benar. Oke. Ada pertanyaan? Aduh, keren banget Dita hari ini. Iya, terima kasih banget juga ilmu yang bisa diajari. Apa ini? Oke. Terjadi sebuah. Oke, lanjut lagi Moms. Keren banget tapi terus sekarang kan Dita juga ikutan RTM ya. Iya. Aduh, aku doain deh pokoknya naik level Insya terus. Allah,
naik title, terus habis itu segera SM, bisa kejar goal director, amin. kejar grow program yang cuma 3x6, tuh udah bisa dapat Ya Allah, catwalk. itu sayang banget deh kalau dilewatinya, Moms ya. Benar. Amin. Pokoknya doa yang terbaik deh buat Dita. Yang penting actionnya benar-benar maksimal, niatnya benar-benar tulus, benar-benar baik, niatnya nggak untuk istilahnya untuk mencelakakan orang atau untuk menipu orang. Niatnya benar-benar tulus, benar-benar untuk keluarga. Terus dibawa doa, benar-benar minta ridho dari Tuhan, terus kemudian dikerjakan dengan maksimal. Amin lah, akan terwujud. Insya Allah. Ya. Amin. Oke, ada yang mau tanya. Oke, ini Kak Dita mau tanya, berapa lama batas waktu penjualan Kak Dita sebelum Kak Dita order? Apa langsung order saat orderan terkumpul 1 juta lebih? Maksudnya apa ini? Mungkin maksudnya berapa lama biasanya rata-rata Dita kumpulin orderan supaya terkumpul 1 juta? Karena kan ordernya pasti langsung pada saat 1 juta ya, baru diorderin kan? Itu biasanya gimana tipsnya supaya bisa cepet ngumpulin 1 juta? Karena kalau kelamaan kan takutnya misalnya nih si A order, si B order tapi jaraknya diorderinya terlalu lama kan customer juga nunggunya lama ya. Iya betul. Dita gimana tipsnya? Tipsnya gimana? Oke. Jadi ya itu tadi waktu ketika Dita penawaran produk ke orang, selain Dita harus bilang soal cash transfer itu, Dita juga bilang, oh iya ini nanti mau aku kumpulin dulu 1 juta biar ongkirnya nggak mahal. Dan Moms sebenarnya ini apa ya, nggak usah ditiru juga nggak apa-apa karena ini emang pure dari caranya Dita sendiri sih untuk memang yang selama ini kita ngerasa ini efektif gitu. Kita nggak membebankan ongkos kirim ke pembeli. Karena menurut Dita, Dita udah minta kalian waktu untuk nunggu, jadi nggak apa-apa Dita sisihkan 34.000 itu dari pendapatannya Dita nggak anggap aja itu bagian dari modal kali ya, langsung kan? Iya, keuntungan langsung. Jadi nggak Dita bebankan ke mereka lagi. Tapi kalau misalkan ya makanya Dita bilang kalau mau diikut silakan, kalau nggak mau ikut juga nggak apa-apa ya kan. Biasanya Dita kayak gitu, jadi Dita nggak membebankan ongkos kirim ke mereka lagi. Paling ya itu Dita cuma minta ditunggu, dan alhamdulillah sejauh ini nggak pernah yang ada sampai 2 minggu lebih atau gimana tuh nggak ada, Moms. Dan selalu Dita menjaga komunikasi. Sekali lagi komunikasi harus dijaga gitu, Moms. Jadi kayak misalkan udah 3 hari nih belum di order, maaf ya ini belum di order nih, lagi tinggal nunggu dikit lagi untuk ya udah nggak apa-apa aja, sejauh ini nggak ada masalah selama komunikasinya kita lancar gitu. Berarti sebenarnya intinya itu jujur dan terbuka lah ya. Terbuka gitu ya, betul. Karena kadang ada member itu yang juga maksimal. Betul. Komunikasinya juga baik ya. Karena kadang ada orang itu yang aku belum orderin, nanti nggak enak kalau aku nginfoin padahal belum diorder. Padahal menurut aku sih, aku pribadi juga punya prinsip yang sama. Daripada kita diem terus nunggu barang itu ada baru dikasih, lebih baik kita infoin, sorry ya ternyata belum terkumpul nih. Kalau misalnya sudah lewat 3 hari misalnya belum terkumpul nih, tapi udah bener Dita tadi bilang udah tinggal dikit, nanti aku kabarin kalau sudah diorder. Jadi pada saat Dita keluar ya Pak, tunggu Ditanya keluar ya teman-teman. Jadi intinya itu adalah pada saat 3 hari misalnya ya kan, maksudnya Dita tadi pada saat 3 hari ternyata belum terkumpul 1 juta, itu kita infoin gitu loh ke pembeli. Lebih baik kita jujur terbuka, sorry ya ini ternyata belum terkumpul, tinggal sedikit lagi nunggu. Kalau kita ngomongnya baik-baik, benar kata Dita tadi, pasti komunikasinya juga akan baik dan pelanggan pun juga akan terima dengan baik gitu loh. Ini sudah masuk. Oke, ada kesalahan teknis. Nggak apa-apa. Jadi itu ya Dita, jadi diinfoin ya. Lebih baik kita nginfoin kalau belum terkumpul, jujur, terbuka lah istilahnya ya. Jadi kasih info gitu kan. Nah, terus Ditanya sendiri pasti juga ngencengin dong kalau ada orderan, misalnya hari Senin nih ada orderan. Berarti semakin ngencengin dong cari orderan yang lain, jangan kitanya sendiri jadi males nyari orderan gitu. Betul banget, Moms. Jadi emang
Ya, karena merasa tanggung jawab kan Moms ya. Kalau misalkan kita punya Terlalu pekerjaan, lama. kitanya tanggung jawab, ya kita pasti mau kok kerja lebih keras lagi untuk cari orang istilahnya untuk mau belanja produknya kita, kayak gitu. Nah, Supaya terus lebih cepat misalkan 1 juta terkumpul. ya kadang kan kita punya kesempatan tuh buat jadi member BC kan Moms ya untuk bisa dapetin ya keuntungan-keuntungan BC. Kalau misalkan tanggung gitu mau tunggu 200 BP sekalian baru order kayaknya sayang aja Moms. Karena Dita selalu menekankan ke diri bahwa insya Allah bakalan ada kok orderan. Jadi ketika udah 100 BP, udah lewat 1 juta 100 pokoknya. BP, yang penting udah lewat 1 100 juta. BP, udah 1 juta, cus langsung close order, udah gak usah pakai lama Betul, ya. betul. Nah nanti Betul. mulai lagi deh. Terus aku punya satu kebiasaan, Moms, entahlah ini bisa dipercaya atau enggak gitu. Ketika keranjang aku bisa kosong, dipercaya. Bisa. ketika keranjang aku lagi kosong, teman, misalnya udah close order nih untuk orderan pertama. Oke, keranjang aku kosong. Aku pasti selalu pancingin satu produk, aku taruh di keranjang. Udah. Dan semesta akan bekerja sama dengan baik, tiba-tiba juga udah ada lagi. Jadi ada pancingan aja gitu, Mom. Entahlah itu udah jadi kayak semacam sugesti buat Amam. Amam pancing aja taruh satu produk. Jadi kalau misalkan ngelihat keranjangnya kosong kan kayak nggak semangat gitu ya Moms ya. Kayak masih kosong gitu, kok masih kosong. Ya udah Amam taruh aja satu produk di dalam gitu kan. Oh udah ada. Padahal itu produknya Amam walaupun kadang oke duitnya belum tentu ada nih mau beli ini ya kan. Kayaknya belum ini. Yang penting beli aja yang penting taruh aja produknya taruh kayak aja gitu Moms. Iya. Betul. Jadi ingat kalau kayak orang-orang dulu tuh bilang kalau misalnya kasus lain, misalnya belum punya anak gitu dipancing dulu, jadi ngambil anak satu gitu supaya bener. Kurang lebih kayak bagus. Gitu. Tips bagus itu, teman-teman denger ya, jadi dipancing tuh. Jadi intinya jangan pernah takut ya, nanti gara-gara jangan sampai gini. Kadang orang memang gitu, kadang kalau misalnya udah 1 juta nih orderan mau diorder, ternyata poinnya cuma kurang 40 poin atau kurang 50 poin gitu kan. Nunggu lagi lebih lama, itu kan sayang nanti kena ongkir. Sebenarnya kasihan juga customernya ya. Jadi pede aja, kita yakin aja dulu ya di depan pokoknya sudah 1 juta order, 1 juta order, terus masukin aja satu produk di dalam keranjang. Satu produk itu di keranjang. Buat memotivasi kita juga ya. Betul, keren. Jadi teman-teman catat tuh ya. Oke, keren banget Tilja, keren banget. Betul. Terus ada lagi yang mau tanya, udah dapat potongan ongkir, aduh di Indonesia tuh iya. Itu makanya yang ada di Indonesia Tengah, Indonesia Barat sering mengeluh. 500.000 aduh 500.000 gitu. Padahal yang 1 juta kebayang nih kalau misalkan Amam bisa tinggal di sana kan, aduh udah berapa kali order. Tapi kadang juga tergantung niat sih semuanya gitu. Malah tapi kadang kalau kita dikasih standar yang tinggi, kadang kita jadinya malah bisa nge-push diri untuk lebih tinggi gitu loh, lebih banyak, bener nggak? Ya kan, tapi kadang ya itu mungkin kayaknya yang Indonesia Tengah sama Indonesia Barat minta 1 juta juga kali supaya semangat. Mungkin pengen disetarain aja kali ya Moms ya. 1 juta sih per invoice. biar motivasinya semakin bulat gitu Moms. Betul. Soalnya dikasih 500.000 banyak ngeluhnya, jadi mau 1 juta. Iya benar. Oke, keren. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada, wah kayaknya nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, kalau nggak ada saya mau akhiri. Wah, nggak kerasa udah 1 jam. Padahal tadi bilangnya cuma sekitar 20 menit, 30 menit. Waktu di briefing kita cuma gini aja ya ternyata. Ternyata malah ini. Tapi keren banget, asli keren banget Dita. Terima kasih Bu. Pembicara kita, wah ngobrol kita hari ini banyak banget ilmu yang didapat dan terima kasih banyak. Semoga semua yang
Amam bagikan, akhirnya bisa juga kembali ke Amam, jadi rezeki, jadi berkah buat Amam, jadi tambah naik level, tambah banyak berkah yang kita dapetin ya. Keluarga juga sehat-sehat, anak tambah pinter. Ya, Makasih. Kitanya juga sehat. Oke Dita, ada pesan mungkin yang mau disampaikan ke teman-teman? Oke, buat mungkin yang calon member baru yang mau bergabung, udah nggak usah pakai pikir lama, ya, langsung action aja, karena emang udah terbukti. Contohnya Amam udah terbukti ngerasain manfaatnya, bisa merawat diri, bisa nambah jajan, ya kan, bisa menuhin kebutuhan anak juga lewat Oriflame, alhamdulillah. Terus buat kalian yang udah jadi member, sayang aja kalau nggak mau memaksimalkan nomor member kalian untuk dipakai buat belanja. Pokoknya pakai sistem Amam aja, dipancing satu produk aja taruh di keranjang, udah selesai. Sama jangan pakai baper. Baper itu bikin jauh rezeki. Jadi ya insya Allah bisa. Jadi tipsnya kalau boleh aku simpulin, punya niat mau belajar, terus kemudian action. Ya, jadi harus punya target harian, to-do list harian, mau nawarin ke berapa orang minimal tuh harus ada, terus kemudian posting, tetap promosi di medsos, apapun medsos yang dipakai gitu kan. Terus kemudian tips yang nggak boleh lupa, taruh satu keranjang, satu produk di keranjang sebagai pancingan. Teman-teman, tapi saya mau nekankan itu pancingan loh ya, jangan nanti sampai akhir bulan cuma satu produk. Jangan cuma asal naruh. Oke, udah ditaruh aja sampai pas mau tutup poin nggak berubah-berubah. Jangan salah kaprah loh ya teman-teman ya. Jangan salah kaprah, nanti dipikir ada tuyul satu terus bisa beranak 10, enggak loh ya. Bener. Apa dikasih pil KB gitu momsnya, jadi nggak jadi nggak beranak. Makanya nggak, itu pancingan loh ya, pancingan. Terus kemudian teman-teman action, promosi, nawarin gitu, terus biar beranak, biar tambah banyak, bukan betul. Terus diendokin sampai akhir bulan. Oke, terus yang paling penting adalah bicarakan di depan soal pembayaran cash, karena sudah terbukti bisa betul. Cash, bayar cash. Padahal pembelinya nunggu loh ya, nunggu Dita ngumpulin dulu, tapi tetap mau, ya kan? Mau, betul. Jadi cash, nggak ada jual kredit. Sekarang zaman pandemi nggak berlaku kredit, nanti restrukturisasi lagi. Bang aja direstrukturisasi nanti. Kalau kredit, sistemnya kredit, pancingan tadi nggak bakalan beranak, Mom. Nggak beranak, betul. Yang beranak utangnya. Ya benar, malah utangnya yang semakin beranak pinak. Jadi nggak ada, musim pandemi gini bang aja restrukturisasi kok, pakai kredit, nggak ada. Cash dan terbukti bisa. Oke, itu ringkasan ya. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang merasa acara ini bermanfaat, bisa di-share ya. Terus kalau yang kepingin follow IG-nya Kak Dita, itu di bawah dari tadi sudah berseliweran ya. Follow IG, FB-nya ya. Bisa mungkin nanti belajar, lihat postingannya, contoh postingannya gimana sih gitu, boleh ya. Iya, benar. Oke. Gitu, makasih ya Dita, makasih banyak acara hari ini, luar biasa banget ilmunya. Sukses ya, go Diamond, go Presiden. Dadah. Go. Dadah, semangat pagi semuanya. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam.